Sebenarnya penimbunan itu kalau di saat kita hitung dari akhir Ramadan itu terjadi udah sebulan belakangan. Oh, sebulan dari akhir Ramadan itu sebenarnya ya? Keziah residence itu yang paling terdampak. Gara-gara penyempitan itu. Nah, mulai dari situ protes masyarakat berdatangan. Nah, hasil sidangnya juga saya bilangnya ngambang ya. Awalnya ya. Nggak ada kejelasan sama sekali, nggak ada ini masalahnya seperti apa, nggak jelas juga. Nah, tabir ini terbuka setelah sidak kedua dilakukan oleh Bu Li langsung. Nah, di sini baru terbuka semuanya. Siapa dalangnya, sampai apartemen pun ikut terlibat. Kan di kawasan itu tidak jauh dari lokasi sungai itu ada bangunan apartemen. Salah satu perusahaan properti terkemuka lah di Batam. Nah, halo pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Ratna Irtati dalam acara Cakap-Cakap Batam Pos. Ya, kali ini saya ditemani oleh kawan saya, jurnalis Batam Pos dengan Arjuna. Iya, Arjuna. Kita sudah beberapa kali ya ketemu di acara Cakap-Cakap juga dan acara Hot News Batam Pos ya. Oke, kali ini pemirsa Batam Pos, kita akan membahas tentang isu yang lagi hangat lah di Kota Batam. Salah satunya itu adalah tentang adanya keluhan masyarakat terkait penimbunan aliran sungai di Baloi. Betul sekali. Nah, isu ini sempat memicu ketegangan kayak gitu ya. Waktu itu di penghujung bulan Ramadan, ketika saat itu Ibu Wakil Wali Kota sekaligus Wakil Kepala BB Batam, Ibu Li Claudia, sidak langsung ke sana, bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluhan, kemudian terjadi ya semacam inilah ya, untuk meluruskan isu seperti itu. Nah, seperti apa detailnya kita akan ngobrol langsung dengan Arjuna yang waktu itu juga turun langsung ke lokasi ya saat itu ya. Bisa diceritakan ya, sebenarnya awal mula penimbunan di sana itu menimbulkan konflik itu seperti apa? Ya. Hebohnya ini kan di akhir Ramadan ya kayak. Sebenarnya penimbunan itu kalau di saat kita hitung dari akhir Ramadan itu terjadi udah sebulan belakangan. Oh, sebulan dari akhir Ramadan itu sebenarnya ya. Bahkan mungkin sebelum Ramadan ya. Iya, sebelum Ramadan itu sudah mulai dikerjakan tuh. Penimbunan itu ya. Ya, kan cuman sifatnya itu ya agak silent ya. Jadi belum juga berdampak ke masyarakat. Nah, setelah sungai ini yang awalnya 25 meter ditimbun, lebarnya sungai ya. Lebarnya itu 25 meter ditimbun hingga sekarang menjadi 5 meter. Oh, tinggal 5 meter gitu 5 ya. Meter. Otomatis terjadi penyempitan alur ya. Penyempitan alur dan potensi banjir di perumahan. Oh, perumahan sekitar. Perumahan apa tepatnya? Keziah Residence ya. Keziah Residence itu yang paling terdampak. Gara-gara penyempitan itu. Nah, mulai dari situ protes masyarakat berdatangan. Segala macamnya dari situ. Sebelum Bu Li melakukan sidak juga, 2 hari sebelum Bu Li sidak itu Pak Amsakar lebih dulu melakukan sidak. Pak Wali Kota juga, Pak Kepala BB Batam ya, Pak Amsakar Ahmad. Sekda dan juga beberapa orang terkait termasuk diduga pelaku lah ya. Di sini juga ikut melakukan sidak di situ. Nah, hasil sidaknya juga saya bilangnya ngambang ya. Awalnya ya, nggak ada kejelasan sama sekali, nggak ada ini masalahnya seperti apa, nggak jelas juga. Nah, tabir ini terbuka setelah sidak kedua dilakukan oleh Bu Li langsung. Nah, di sini baru terbuka semuanya. Siapa dalangnya, sampai apartemen pun ikut terlibat. Kan di kawasan itu tidak jauh dari lokasi sungai itu ada bangunan apartemen. Salah satu perusahaan properti terkemuka lah di Batam. Nah, penimbunan ini selain menggunakan material tanah, ini juga menggunakan material bangunan bekas-bekas pembangunan apartemen. Bekas bangunan dari apartemen itu gitu ya. Apartemen ini kan baru terhitung baru juga lah selesai dibangun. Jadi ada bekas puing-puing apartemen itu Kak yang digunakan puing-puing pembangunan itu ya untuk ditimbun. Ikut untuk nimbun di aliran sungai tersebut kayak gitu ya. Oke. Nah, setelah dari hasil sidak itu beberapa mendapatkan hasil yaitu ada
dugaannya salah satu politisi dan juga anggota DPRD Kepri. Kemudian pihak apartemen juga. Ini maksudnya terlibat. Dugaan yang menimbun itu gitu ya, menimbun aliran sungai itu gitu ya. Dan semua ini juga sudah ditangani oleh Polda Kepri. Oh gitu, sampai Polda pun turun tangan ya. Dan tanggal 8 ini juga dilakukan pemeriksaan, 8 tanggal 11 kalau nggak salah. Di Twitter Polda Kepri. Direktorat Tindak Pidana Tertentu tertentu Polda Kepri ya. Oke. Berarti ini menjadi sangat serius ya, karena mempersempit aliran sungai itu salah satu itu bentuk pelanggaran ya lingkungan. Oke. Nah itu ada di pasal undang-undang berapa itu tadi ya? Nomor 17 gitu ya. Undang-undang 17 tahun 2019. Oke. Itu ada di pasal salah satu pasal 32 kalau nggak salah. 25. Pasal 25. Di situ menyebutkan bahwa intinya penyempitan alur sungai ini masuk dalam kejahatan lingkungan dan itu berdampak pada pidana. Nah pidananya itu maksimal itu 1,5 tahun penjara dan maksimal denda 3 miliar buat pelaku. Oh gitu, oke. Karena seperti kita ketahui efek dari penyempitan alur tadi warga mulai mengeluh ya, warga sekitar itu juga memang merasakan langsung dampaknya yaitu banjir, rumah mereka kebanjiran. Padahal sebelumnya belum pernah kebanjiran. Belum pernah Kak. Ini belum pernah. Juna kan ketemu langsung dengan warga waktu itu ya. Memang warga menceritakan gitu, merasakan banjir kayak gitu setelah ada penimbunan ini gitu. Banjir ini terjadi setelah adanya penimbunan. Oh oke. Artinya sebelum Sungai Baloi ini menyempit, nggak ada itu banjir. Volume air tuh lancar, air hujan turun ke sungai dan mengalir terus. Karena ininya lebar ya, sungainya lebar. Ya kita pikir juga lah lebih dari setengah kan dari awalnya lebar 25 meter malah jadi 5 meter gitu. Tentu ini sangat menyempit begitu untuk aliran sungai gitu. Setelah sungai yang menjadi ibaratnya aliran air buat mengurangi debit air saat hujan turun di perumahan. Betul sekali. Gitu. Karena banjir ini juga menjadi salah satu masalah yang ini ya, yang dihadapi masyarakat Batam dan itu menjadi salah satu fokus yang akan dituntaskan pasangan Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota ya, Pak Amsakar dan Bu Li Claudia ya. Betul. Jadi ketika ini malah menimbulkan banjir, tentu ini menjadi kerisauan tersendiri ya kan? Ya makanya saya nggak heran juga sih kenapa Bu Li kemarin sempat marah lah ya berang ya, karena ini kan masuk program prioritas dia. Kenapa masyarakat sampai terkena dampak banjir segala macam, padahal banjir ini salah satu program prioritas. Ini malah menimbulkan banjir lagi begitu. Betul sekali. Ini juga kemarin kalau nggak salah Bu Li itu sempat menyemprot ini ya, pimpinan apartemen itu ya. Katanya ya itu tadi karena ada bangunannya yang menyalahi PL gitu dari BB Batam atau bagaimana itu? Ya, ini saya menyebutnya kayak pat gulipat ya. Selain material bangunan yang digunakan untuk penimbunan aluran sungai, PL dari apartemen ini juga memakan PL dari BP Batam. PL BP Batam ini sungai nih, wilayah sungai ini. Ini PL BP Batam nih. Nah, salah satu lebarnya berapa PL? 30 totalnya. 30 meter ya. Dan saya belum dapat detail berapa yang dimakan oleh pihak apartemen sama PLBP Batam tadi, tapi intinya saat sidak itu jadi temuan sama Ibu Li dan ini ya jajaran ya. Langsung bilang di situ. Di lahan Bang Ilham juga mengakui kalau ini udah makan PLBP. Direktur lahan BB Batam waktu itu ikut turun ya. Makan lahan BP gitu. Malah langsung minta hari itu juga dibongkar kan. Itu wujudnya apa bangunan? Seperti pagar atau apa gitu? Mentok aja itu Kak. Itu sebenarnya masuk ke jalan di sini parkir untuk masuk ke parkir. Jadi area parkir ini kemakan dikit. Emang nggak lebar juga sih, tapi intinya kemakan beberapa meter gitu lah. Kiraannya. Ya namanya pembangunan itu harus sesuai dengan PL ya. Ya, sesuai dengan PL, site plan dan lain-lain. Betul. Apalagi ini bangunan yang apartemen, bangunan megah, besar gitu, kayak gitu, betul sekali. Dan pengembang ternama juga mestinya tetap mematuhi aturan seperti itu ya. Betul. Ya Bu Li juga ya kita apresiasi juga lah ya, cukup tegas juga di situ. Dan ya pihak apartemen ya cuman manggut-manggut. Tapi saya belum cek juga sekarang sih apakah betul telah dibongkar atau gimana gitu. Kondisinya di situ mungkin akan kita running terus lah soal ini. Ini harus dipantau juga seperti itu ya. Nah mungkin kembali lagi ke sungai Kak. Polemik sungai ini kemarin juga
menimbulkan ketegasan ya dari Bu Li juga bahwa meminta terduga pelaku lah ya, pelaku ini yang diduga jadi orang yang dalang yang menimbun ini ya. Oke. Untuk mengembalikan atau menormalisasi aliran sungai seperti sedia kala. Berapa lebarnya, seperti apa bentuknya, tolong dinormalisasi. Dan itu udah disanggupi. Oke. Sampai sekarang juga masih begitu aja. Oh gitu. Tapi kabarnya memang belum dikerjakan lagi baik normalisasi maupun kelanjutan proyek itu, katanya karena alasan ini ya, Polda Kepri lagi melakukan penyelidikan seperti itu. Alasannya begitu. Cuman kan maksud saya pemanggilan ya beda skop dengan normalisasi gitu. Normalisasi ya udah normalisasi aja gitu. Pemanggilan ya kan proses hukum. Proses hukumnya berjalan kayak gitu ya. Harusnya ya proses hukum berjalan, ini juga tetap normalisasi. Karena di satu sisi itu kan karena ada kekhawatiran warga ya, apalagi sekarang ini lagi musim hujan lagi ya. Hujan lagi betul lagi sering turun. Takutnya ketika debitnya hujan tinggi, nanti aliran sungai tak mampu menampung debit air yang banyak, banjir lagi kan gitu ya. Karena cerita dari warga Kezia, intensitas hujan tinggi dengan lamanya itu sekitar hampir 1 jam itu udah naik gitu Kak. Oh oke. Udah naik hari udah mendekati batas ini kali ya, batas tepi ini ke batas rumah warga seperti itu ya. Udah naik gitu. Dan itu mereka udah khawatir gitu. Apalagi yang berada nggak jauh dari aliran sungai itu. Sungai gitu. Ya, itu gitu. sangat terdampak gitu. Makanya mereka udah ya mencak-mencak lah, ngomong sana ngomong sini, karena emang berdampak. Kalau nggak berdampak ya masyarakat nggak akan ngomong kayak gitu ya kan begitu. Ini juga menjadi ini ya desakan warga ya. Desakan warga agar kalau memang mau dinormalisasi segera dilakukan seperti itu ya. Oke. Ya biar ini. Kalau proses hukum sendiri sejauh ini yang sudah berjalan apa? Informasinya ada pemeriksaan saksi-saksi gitu ya. Dari pihak mana saja tuh yang diperiksa? Terakhir saya dapat kabar itu perangkat RT RW. Oh, dimulai dari bawah dulu ya, perangkat RT RW, mungkin kelurahan, kecamatan, hingga nanti mungkin instansi atau pihak-pihak yang diduga ini ya, turut terlibat dalam penimbunan itu seperti itu ya. Dan kita lihat aja nanti Kak, pemberitaan dari teman yang di Polda Kepri karena hari ini kan tanggal 8 sampai tanggal 12. Tanggal 8 sampai 11 April ini gitu ya. Pemeriksaan akan bertahap running kayak gitu ya. Oke, kita nantikan juga apakah ini nanti akan terungkap siapa dalang di balik penimbunan sungai itu. Dan kita juga berharap di sisi lain kita juga berharap bahwa penimbunan sungai itu tidak sampai membuat warga ini terdampak berlarut-larut seperti itu ya. Kalau bisa memang ketika mau dinormalisasi kita harap juga dipercepat seperti itu ya. Sehingga warga juga tenang karena tidak merasa was-was, apalagi sekarang masuk kembali musim penghujan seperti perakiran BMKG kan dalam beberapa hari ini kan cenderungnya hujan ya. Betul. Jadi itu warga tidak selalu cemas kayak gitu ya kan, tiap hujan takutnya rumah kebanjiran seperti itu ya. Kita berharap pelakunya juga ditindak sesuai hukum yang berlaku karena penyimpangan seperti merusak lingkungan itu efeknya sangat luas sekali seperti itu ya. Oke. Arjuna mungkin ingin menyampaikan lain lagi? Iklan. Udah didesak, sorry. Oh iya, ada iklannya ya. Oke. Ya mungkin yang tadi sudah disampaikan, mungkin saya lebih kepada penutup ya Kak. Boleh. Jangan lupa pembaca setia Batam Pos untuk membaca berita-berita terbaru ada di portal batampos.co.id. Kemudian bisa diakses juga website kita. Ada Instagram, X, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube juga dan lain-lain. Kami juga punya koran digital Batam Pos. Buat pembaca setia yang mungkin tidak ingin ribet beli koran di pinggir-pinggir jalan Kak, ya tinggal akses saja di koran digital Batam Pos dengan berlangganan Rp50.000 per bulan. Nanti tata caranya tolong Ari nanti. Murah nggak itu? Hah? Murah nggak? Menurut Abang murah tak? Murah. Oh murah itu. Iya. Oke. Mungkin gitu saja Kak. Oke. Mungkin sekian dari kami. Saya Arjuna. Saya Ratna Irtati. Salam redaksi.